Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nilaku ID. Kesempatan di pagi hari ini, kita datang kembali ke Ayoda Farm untuk melakukan finalisasi instalasi setup sistem RAS yang ada di Ayoda Farm. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah pembenahan untuk area filtrasi dan juga tebar coutness. Jadi kita akan finalkan hari ini semua sudah selesai. Jadi harapannya kita juga akan bisa running test sistemnya di hari ini juga. Yuk kita lihat ke dalam. Ya, jadi seperti inilah bentuk dari Ayoda Farm. Kolam-kolamnya semua sudah ready. Aliran air juga sudah rapi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat sini, seperti inilah bentuk akhir dari kolamnya. Dari sisi kolam sudah tidak perlu ada lagi yang diperbaiki atau di setup, karena ini sudah tinggal tunggu running. Kemarin sudah dites juga sama tim dari Ayoda Farm dan semuanya sudah oke. Jadi mungkin yang mau saya informasikan adalah peletakan pipa-pipa ini ya, supaya terlihat rapi dan tidak mengganggu orang yang jalan. Karena ini berkaitan dengan nilai estetika dan kemudahan orang berlalu lalang juga. Jadi kalau kita membuat sistem RAS, itu kita tidak bisa hanya serta-merta memikirkan pembangunan untuk kolam dan ikannya saja. Kita mesti berpikir juga tentang nilai estetikanya, kemudahan orang lalu lalang, kemudahan orang membeli pakan dan melakukan panen. Jadi di sini untuk aliran aerasi kita bikin seperti ini. Ini nanti diambil langsung dari mesin aerator yang sudah kita letakkan di seberang filtrasi. Lalu ada keran pipa udara untuk mengatur debit airnya, dan batu aerasinya kita menggunakan yang seperti ini. Oke, kemudian untuk kerannya ini yang dari samteng ya, dari samteng balik kayak ke kolam, dipancurkan dalam bentuk seperti ini, yang mana ini harapannya agar menciptakan sebuah putaran air yang berputar. Dan kalau teman-teman tahu kan ini kolamnya diameter 150 cm, bentuknya bulat. Jadi memang harapannya kita akan mengalirkan air secara terus-menerus dari ujung sana. Air akan berputar, berputar, berputar. Yang terjadi adalah kotoran akan mengendap di tengah. Lalu kemudian kotoran disedot naik, lalu pipa SLO disedot ke sini dan dialirkan ke filtrasi. Kita sekalian lihat filtrasinya. Jadi jalur di sini adalah jalur dari air dari kolam masuk ke filtrasi. Dari area filtrasi ada bumper utama, kita sebutnya bumper ya, karena dia yang pertama kali menangkap semua kotoran yang padat. Ya, ini namanya pre-filter. Dari pre-filter ke RDF, ini buatan kita sendiri. Harapannya air yang masuk ke RDF ini sudah bersih ya, jadi sudah tidak ada lagi mengandung kotoran yang padat, karena yang padat sudah terendap nih di dalam pre-filter. Lalu kemudian dari RDF masuk lagi ke pengendapan, sana lebih besar, agar pengendapan lebih maksimal, baru kemudian ke filter biologis. Nah, ini filter biologisnya. Ini sudah kita siapkan, cuman mungkin ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Ini kemarin setelah dites, semburan udaranya kenceng dan ini perlu pemberat tambahan. Jadi hari ini kita akan meletakkan pemberat lagi, kemudian kita isi air sampai full, kita letakkan coutness, dan kita coba tes running. Di sini nanti ada untuk karang jahe, dan di sebelahnya ini samteng. Pompa air kita pakai pompa air dari RDI, karena kita sekarang distributornya RDI ya. Jadi semua pompa air kita pakai dari RDI. Oke, itu saja untuk saat ini. Kita akan ikuti proses setupnya, instalasi hingga selesai. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus video ini hingga selesai. Setelah kedatangan kami sebelumnya, tim dari Ayoda Farm telah melakukan tes aerasi yang ada di dalam filter biologis, dan ditemukan beberapa titik-titik aerasi menjadi terangkat, dikarenakan kencangnya semburan udara yang dikeluarkan oleh mesin aeratornya. Dalam satu wadah filter biologis ini, kami menggunakan mesin aerator Resun LP200. Solusi dari titik-titik aerasi yang terangkat adalah dengan membuat pemberat tambahan. Pemberat ini cukup mudah untuk dibikin, yaitu hanya dengan pipa ukuran 3 inch
kita isi dengan pasir hingga penuh dan padat, lalu kita tutup dengan dop di kedua ujungnya, dan ini sudah cukup untuk menjadi pemberat tambahan yang nantinya akan kami ikat di pipa-pipa aerasi yang membutuhkan pemberat. Pastikan melakukan review terlebih dahulu dari semua keseluruhan sistem sebelum melakukan tebar Kaltness. Karena jika Kaltness sudah terlanjur ditebar, maka akan sulit jika ada sesuatu di bawah bagian dari filter biologis yang memerlukan perbaikan maupun modifikasi. Karena permukaan air akan tertutup dengan Kaltness dan sulit untuk melihat titik-titik yang memerlukan perbaikan. Inilah pentingnya dari tes running dari sistem RAS. Kita memastikan tidak ada lagi isu-isu kecil yang walaupun kesannya sepele di awal, namun bisa mengakibatkan sebuah kesalahan fatal ketika sistem RAS sudah running, apalagi ketika sudah diisi oleh ikan. Membuat dan running sistem RAS tidak bisa dilakukan dengan buru-buru dan ambisius, karena persiapan di awal menentukan keberhasilan sistem RAS yang akan dijalankan. Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan ke semua peserta pelatihan maupun subscriber yang ada di channel ini untuk tidak ambisius dan terburu-buru dalam berbudidaya ikan nila dengan sistem RAS. Oke, sekarang kita akan melakukan proses tes running air. Jadi dari tadi kita melakukan pengisian air. Saat ini semua air baik di kolam maupun di tempat filter semua sudah full. Kita akan coba matikan sumber air yang berasal dari air toren yang di sini. Lalu kita akan start untuk menyalakan pompa airnya. Kita akan lihat semburannya ke kolam. Oke, masih in progress. Nah, udah mulai rame nih, airnya udah kenceng. Oke, air sudah mulai deras. Sekarang kita melihat ke arah filter biologisnya. Ketinggiannya sudah maksimal. Kita akan coba nyalakan mesin aeratornya sambil ngecek tadi gimana kekuatan air yang nyemprot di dalam. Oke, sudah oke. Karena hari ini kita akan melakukan tebar Kaltness juga, jadi kita harus memastikan bahwa semburan air yang di dalam sini sudah cukup besar untuk bisa mengolah Kaltnessnya agar berputar. Kita coba masuk ke arah sebelah sana. Kameramen masuk sebelah sini, hati-hati kesandung. Hati-hati kesandung. Nah, hati-hati kesandung. Kita mau shoot yang sebelah sini. Nah. Oke, kita akan mengatur debit udaranya. Ini menggunakan Resun LP 200 untuk satu wadah filtrasi ini. Oke, aerasi sudah cukup kencang. Sekarang kita akan coba tes RDF-nya. RDF-nya bekerja apa tidak. Oke, ini mesin RDF-nya, ya. Jadi kita menggunakan sensor ketinggian air. Ini mungkin sambil saya buka biar lihat semburan airnya.
Jadi pada dasarnya kalau air yang berisi kotoran sudah mulai full, maka sensor ini akan naik. Dan ketika ini naik dan tersentuh, dia akan semprot. Jadi kita akan simulasikan, kita nyalakan dulu, lupa belum dinyalain. Oke. Kita akan coba sentuh. Ya, dia nyemprot. Oke, jadi itu tadi kita sudah tes running, semuanya sudah oke. Tinggal setelah ini kita akan melakukan tebar Kauteness. Ketika semuanya sudah oke, aliran air sudah berjalan dengan semestinya, langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan untuk filter biologisnya. Penebaran Kauteness di awal tebar tidak bisa dilakukan juga dengan terburu-buru. Kauteness harus ditebar secara bertahap. Karena Kauteness yang masih baru, kondisinya masih terapung di permukaan air dan tidak bisa langsung berputar dengan segera. Kauteness perlu dibantu oleh kita untuk ditekan-tekan ke dalam air agar permukaan dinding Kauteness terisi oleh air dan supaya Kauteness bisa mulai berputar di dalam air yang sudah diberikan aerasi. Proses ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 harian, tergantung dari banyaknya Kauteness yang akan kita tebar. Ketika Kauteness sudah mulai ditebar, langkah selanjutnya adalah menuangkan bakteri starter yang berisi bakteri nitrifikasi, yaitu carilah produk bakteri starter yang mengandung jenis dari bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Dan jangan lupa juga untuk menuangkan pelet dengan jumlah yang secukupnya, agar pelet-pelet ini menjadi amonia, dan amonia inilah yang akan menjadi makanan untuk bakteri starter tersebut, supaya bakteri-bakteri ini bisa hidup dan berkembang biak. Sekali lagi saya ingatkan di sini, jangan ambisius dan terburu-buru. Penebaran bibit ikan di saat kondisi Kauteness belum siap akan dapat membuat kematian ikan massal, karena filter biologisnya bisa kita bilang belum matang. Kotoran-kotoran ikan ini perlu diolah supaya amonia yang dihasilkan dari kotoran ikan ini tidak menjadi petaka untuk ikan yang ada di dalam kolam. Jadi pastikan kondisi Kauteness semuanya sudah berputar, dinding permukaan Kauteness juga sudah mulai berwarna kecoklatan, barulah kita bisa mulai menebar bibit. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.